Perang Rusia dan Ukraina membuat sejumlah fakta baru. Meski Rusia disebut menolak proposal gencatan senjata secara utuh yang diinisiasi Amerika Serikat, Moskow setuju menghentikan sementara serangan ke fasilitas energi Kiev selama 30 hari. Meski demikian, serangkaian serangan tetap dilakukan Rusia. Setelah pembicaraan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump misalnya, pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan menyerang sejumlah infrastruktur sipil di Ukraina. Ledakan terdengar dan sirene serangan udara meraung di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahkan menyebut salah satunya rumah sakit di wilayah Sumy. Lalu, apa saja update terbaru? Berikut rangkumannya untuk Anda. 1. Trump makin cinta Putin. Trump sepertinya makin mencintai Putin. Dalam laporan terbaru laman Rusia, RT, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut kedua pemimpin kini di level saling percaya. Menurutnya, kedua pemimpin berkomitmen mengembalikan hubungan Amerika Serikat dan Rusia ke jalan yang benar. Disinggung pula bagaimana pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Joe Biden disebut menciptakan kerusakan. 2. Pembicaraan baru gencatan senjata di Arab. Sementara itu, pembicaraan tentang gencatan senjata dalam perang Rusia dengan Ukraina akan dilanjutkan di kota Jeddah, Arab Saudi. Hal ini ditegaskan utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff. Dalam sebuah wawancara dengan Fox News beberapa jam setelah Trump melakukan panggilan telepon yang panjang dengan Putin, Witkoff mengatakan pembicaraan tentang kesepakatan gencatan senjata akan dimulai. Witkoff mengatakan delegasi Amerika Serikat di Arab Saudi akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Penasehat Keamanan Nasional Mike Waltz, tetapi tidak menyebutkan dengan siapa mereka akan mengadakan pembicaraan. Ukraina menuduh Rusia secara efektif menolak usulan gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat, melaporkan serangkaian serangan terhadap infrastruktur sipil beberapa jam setelah Moskow setuju untuk menghentikan serangan pada jaringan energi. Washington telah mendorong gencatan senjata penuh selama 30 hari sebagai langkah pertama menuju penyelesaian yang lebih luas atas perang yang telah berlangsung selama 3 tahun. 3. Depot minyak Rusia terbakar diserang drone. Pejabat Rusia melaporkan bagaimana kebakaran terjadi di depot minyak di barat Rusia. Ini terjadi akibat serangan pesawat tanpa awak yang dikatakan berasal dari Ukraina, namun berhasil ditangkis Rusia dan menyisakan puing-puing yang mengenai depot. 4. Cina buka suara upaya gencatan senjata Rusia-Ukraina. Cina buka suara terkait upaya gencatan senjata Rusia-Ukraina oleh Trump. Mereka menyambut baik langkah itu. 5. Rusia ancaman seluruh Eropa. Rusia disebut kini menjadi ancaman untuk seluruh Eropa. Ini dikatakan Kepala Uni Eropa, Antonio Costa,
menjelang pertemuan puncak para pemimpin. Sebagai kepala dewan yang mewakili negara-negara anggota Uni Eropa, Costa yang berusia 63 tahun bertugas untuk menciptakan persatuan, baik dalam persenjataan kembali Eropa maupun hubungan transatlantik antara 27 negara dengan sejarah dan tujuan yang sering kali berbeda. Di Brussels minggu ini, pembicaraan para pemimpin sekali lagi akan didominasi oleh cara mendukung Ukraina dan memperkuat pertahanan Eropa. 6. Amerika Serikat klaim gencatan senjata Rusia-Ukraina tercipta dalam beberapa minggu. Utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff, mengatakan diskusi teknis tentang kemungkinan kesepakatan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang berlangsung di Arab Saudi akan membuat gencatan senjata total terjadi beberapa minggu lagi. Ia mengatakan semua pihak sudah berkomitmen. 7. Warga Ukraina kecewa. Perlu diketahui, warga Ukraina juga skeptis dengan pembicaraan Rusia dan Amerika Serikat. Gencatan senjata energi bukan total, hanya menguntungkan Rusia. Di ibu kota Kiev, dilaporkan bagaimana warga sipil juga tak percaya Putin. Rusia disebut telah berulang kali melanggar perjanjian. 8. Zelensky makin merana. Posisi pemerintah Zelensky kini makin merana. Ia terus mendesak sekutu untuk meningkatkan dukungan mereka untuk Ukraina. Setelah pemimpin Rusia, Vladimir Putin, menuntut agar Barat menghentikan dukungan militer dan intelijen mereka. Ia pun meminta Amerika Serikat memantau langsung gencatan senjata ke infrastruktur energi Ukraina yang disetujui Moskow. Ia meminta Amerika Serikat menjadi entitas pengendali utama. Diketahui ia juga sempat melakukan hubungan telepon dengan Trump. Belum diketahui jelas isi pembicaraan keduanya kecuali nuklir Ukraina yang diminta Trump diserahkan ke Amerika Serikat.